Lihat orang maaf yang masih jomblo, yang susah untuk menikah atau nggak mau menikah, sengaja menunda-nunda pernikahan tanpa ada alasan yang pasti. Kita lihat, mohon maaf, biasanya pasti jiwanya juga akan bergejolak, nggak akan stabil, nggak akan tenang. Oh, nggak ada yang menenangkan. Kalau lagi lelah nggak ada bahu untuk bersandar. Kan Allahu Somad stadah ya karpelah. Ruqyah itu akan berjalan dengan baik ketika orang yang diruqyah itu mau dan sadar dirinya itu diganggu. Mau dan sadar serta ikhlas untuk berobat dengan Al-Quran serta berhijrah dengan sepenuhnya kepada syariat Allah yang sempurna. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melindungi. Amin. Apakah benar jika gangguan jin nasab bisa terputus atau selesai jika setelah menikah? Bisa? Bisa. Asalkan nikahnya, niatnya itu benar. Caranya juga benar. Niat kita menikah itu untuk apa? Untuk menyempurnakan separuh agama kita dan menyempurnakan ruhiyah kita. Ingat, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan kata rahmat itu ada dua versi. Masih sama di juz 21 surat Ar-Rum. Pertama di ayat 21, yang kedua ada di ayat 50. Ya. Kita bahas di ayat yang 50, yang ada di ayat 50 dulu. Fanzur ila athari rahmati rabbika. Ya. Maka lihatlah bekas-bekas dari rahmat Tuhanmu. Kata rahmat yang ada di ayat 50 ini tertuliskan dengan huruf ta mabsutah. Apa mabsutah? Tak yang tergelar, tak perahu. Makanya dalam bahasa Arab tikar ini disebut bisato. Kenapa bisato? Karena dia terhampar, dia tergelar, tak mabsutah. Ya, fa'ndur ila athari rahmati rabbik. Lihat itu. Setiap tak yang dituliskan dengan tak mabsutah ini menunjukkan bahwasanya rahmat ini adalah rahmat yang bisa dirasakan dan disaksikan oleh semua orang tanpa ada syarat-syarat tertentu. Kita bisa melihat kan, mau itu mukmin, mau itu kafir, mau itu muwahhidin, mau itu musyrikin, semua bisa melihat. Kalau dia bisa berpikir, dia bisa melihat bagaimana bekas-bekas rahmat-rahmat Allah itu terhampar luas di seluruh celah-celah yang ada di jagat raya ini. Tapi ada tak yang Allah khususkan sehingga tertulis dalam mushaf kita, ya, taknya itu tertulis dengan tak marbutoh. Tak marbutoh, tak gelung. Tak yang terkunci, tergembok. Salah satunya ada di surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia telah menciptakan istri-istri atau pasangan-pasangan dari jenis kalian. Kemudian dia telah menjadikan mawaddah. Apa mawaddah? Cintaan. Sakinah dulu ya, ketenangan. Ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang, rahmat. Nah, rahmat yang menggunakan tak marbutah ini menggunakan syarat. Tidak akan bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang menggapai syarat-syarat tersebut. Kalau konteksnya ada dalam surat Ar-Rum ayat 21, rahmat yang digembok ini dikhususkan Allah akan dikucurkan untuk orang-orang yang menikah di jalannya. Gapai ketenangan,
menggapai kebahagiaan, kecintaan, kasih sayang. Maka ketika ketenangan itu telah digapai, jiwa itu akan menjadi stabil dan setan akan kesusahan untuk mengganggu orang-orang yang mempunyai jiwa yang stabil, roh yang terstruktur lagi. Lihat orang maaf yang masih jomblo, yang susah untuk menikah atau nggak mau menikah, sengaja menunda-nunda pernikahan tanpa ada alasan yang pasti. Kita lihat, mohon maaf, biasanya pasti jiwanya juga akan bergejolak, nggak akan stabil, nggak akan tenang. Nggak ada yang menenangkan. Kalau lagi lelah nggak ada bahu untuk bersandar. Kan Allahu Somad stada ya karpelah. Ya memang Allah jadi tempat bersandar sebaik-baiknya. Tapi ketika antum lelah, kita dituntut juga untuk melakukan ikhtiar. Dan sebab-sebabnya ialah dengan pasangan yang sah, yang mereka itu bisa saling melengkapi. Makanya ketika menikah insya Allah gangguan-gangguan dari jin nasab ini akan hilang. Makanya cari pasangan yang betul-betul pasangan yang soleh dan pasangan yang solehah, yang bisa mengerti keadaan antum, menerima apa yang ada pada diri antum, dan bisa saling melengkapi. Antum menerima, mereka pun menerima segala kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Maka insya Allah pernikahan tersebut akan menjadi pernikahan yang penuh keberkahan, penuh ketenangan, penuh kecintaan, kedamaian, serta kasih sayang, yang menjadikan setan-setan yang membawa kebencian, membawa keraguan-raguan, membawa gejolak pada emosi itu akan lenyap, karena sebab-sebabnya tidak ditemukan lagi setelah menikah. Ini semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya nenek, beliau kalau dalam ibadah Masya Allah, tahajud, puasa dan segala macam sunnah-sunnah lain, semuanya beliau laksanakan. Tapi beliau sikapnya sangat bertolak belakang dengan ibadahnya. Setiap tutur katanya hampir tidak ada yang baik. Beliau kasar, sering menyumpah, dan secara nyata bulan lalu nenek saya mengumpat buruk ke bulik saya, dan beliau qadarullah lalu sakit kanker dan meninggal juga bulan lalu. Beliau juga pernah mendoakan agar orang tua saya bercerai. Lalu 9 tahun lalu bapak saya meninggal. Nenek saya juga selalu merasa soleh dan baik sehingga kami nasihati tidak pernah bisa. Bagaimana Ustadz? Keluarga kami sudah berencana meruqyah beliau tapi belum terlaksana karena pandemi. Selain itu, beliau tidak pernah merasa diganggu jin sehingga tidak bisa diberi masukan sama sekali. Beliau dulu sering mengamalkan amalan-amalan yang tidak disunahkan Rasul. Ya ini, makanya amalan bid'ah itu lebih dicintai setan daripada kemaksiatan. Karena pelakunya akan senantiasa merasa soleh. Aku melakukan amalan soleh kok, mana maksiatnya? Coba para pencuri, para pezina, mereka paham apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang dosa, perbuatan yang Allah haramkan. Nah yang semacam ini kan akhirnya ya setan akan melekat seperti permen karet yang ada di meja, harus dikerek dulu, harus disadarkan. Maka satu-satunya jalan adalah dengan berdoa kepada beliau, kepada Allah Ta'ala untuk keselamatan beliau dunia dan akhirat. Beliau juga punya aroma tubuh nih yang sangat bau, tidak seperti manusia pada umumnya. Kasih parfum. Ini solusinya kasih parfum. Kira-kira bagaimana Ustaz? Beliau juga sepertinya ada jin nasab. Banyak sekali ini. Dakwai pelan-pelan. Kalau tidak bisa doakan. Karena kita tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Yang memberikan hidayah siapa? Allah Ta'ala. Ya, doa sama Allah supaya Allah memberikan hidayah taufik dan hidayah tatsbit. Kalau Allah kehendaki beliau untuk kembali baik, ya tidak ada yang sulit bagi Allah. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya itu hak Allah Ta'ala. Solusinya gimana? Doa. Mau antum paksa ruqyah ya malah nanti makin bekot, malah makin menjadi-jadi.
bilangi dengan perkataan yang baik, ya, yang hikmah. Kalau tidak bisa ya sudah berdoa, karena ini saya rasa sudah akut. Karena saya punya pengalaman juga untuk bilangi orang yang sudah sepuh ya susah. Agak susah memang. Ya sudah doakan saja yang terbaik untuk beliau dari Allah Ta'ala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena apa nggak ada teknik ruqyahnya? Ya tidak ada. Ruqyah itu akan berjalan dengan baik ketika orang yang diruqyah itu mau dan sadar dirinya itu diganggu. Mau dan sadar serta ikhlas untuk berobat dengan Al-Quran serta berhijrah dengan sepenuhnya kepada syariat Allah yang sempurna ini. Ya, begitu.